Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Kurniati Ambarini dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian kami pada topik peningkatan literasi kesehatan mental pada kader puskesmas. Berikut judul pada penelitian kami, yaitu peningkatan literasi kesehatan mental pada kader kesehatan Puskesmas Gunung Anyar sebagai upaya preventif kasus gangguan jiwa. Ada dua peneliti pada tema ini, yaitu saya sendiri dan Bu Atika Dian Ariana. Ya. Oke, nah ini adalah latar belakang dilakukannya penelitian ini. Adanya peningkatan jumlah penderita gangguan mental yang terjadi di Surabaya. Kemudian peningkatan ini juga dideteksi oleh beberapa puskesmas di Surabaya, terutama puskesmas-puskesmas yang merupakan puskesmas rujukan atau puskesmas yang cukup besar yang memiliki fasilitas rawat inap. Banyaknya pasien yang datang diawali dengan adanya keluhan fisik yang biasanya ditangani gitu ya, kemudian diketahui bahwa adanya permasalahan psikologis yang lebih lanjut. Misalkan gangguan-gangguan psikologis dengan gejala seperti stres, depresi, ataupun yang gangguan psikologis berat seperti skizofrenia. Hanya saja, biasanya gejala tersebut telah muncul pada jangka waktu yang panjang, ya, dan dibiarkan ataupun tidak diketahui oleh penderita maupun keluarga. Hal inilah yang nantinya akan memperparah gejala karena biasanya pasien datang ke puskesmas sudah dengan gejala yang cukup berat, sehingga penanganannya pun dirujuk ke rumah sakit jiwa menur, ya, lebih banyak seperti itu penanganannya. Inilah yang melatar belakangi gitu ya. Andaikan gejala itu diketahui lebih awal ataupun simptom-simptom gangguan psikologis diketahui lebih awal, diharapkan prevensi dini gitu ya, pencegahan awal juga dapat dilakukan. Sehingga kami melihat peran kader merupakan salah satu yang cukup penting sebagai agen perubahan yang dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan keluarga dan masyarakat mengenai gangguan psikologis di lingkungan mereka. Ketika kita meningkatkan pengetahuan kader kesehatan, maka akan memudahkan, akan membantu kader untuk mensosialisasikan materi ataupun informasi mengenai gangguan psikologis ataupun gangguan mental yang lebih berat kepada masyarakat dan keluarga. Metode penelitian ini diberikan pada 21 orang kader kesehatan dengan metode daring, ya, karena tidak memungkinkan Dinas Kesehatan Kota sudah menyatakan bahwa kegiatan yang boleh dilakukan hanyalah kegiatan daring. Kemudian peserta juga mengatakan keberatannya ketika ada webinar seperti itu, sehingga kami mendesain menggunakan daring dengan metode WhatsApp. Dilakukan dalam 5 sesi. Ini tujuannya, setelah intervensi ini, maka kader atau peserta akan mampu membedakan kondisi saat seseorang dikatakan sehat atau dikategorikan sebagai sakit secara mental, kemudian mampu mendefinisikan dan menjelaskan batasan gangguan mental, mampu memahami mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah gangguan mental, dan memahami alur bantuan. Jadi apa yang dapat kita lakukan ketika kita menemukan seseorang dengan simptom ataupun gejala gangguan mental di masyarakat. Ini desainnya, ya. Jadi kami mendesain ada 5 sesi intervensi, ada sesi diskusi dan sesi tanya jawab, diawali dengan pretest dan diakhiri dengan post-test, seperti itu. Nah, pengukuran akan literasi kesehatan mental dilakukan menggunakan mental health literacy scale dengan 6 atribut, yaitu yang pertama, ability to recognize specific disorder, knowledge how to seek mental health information, pengetahuan akan resiko dan penyebab, pengetahuan akan self-treatment atau bagaimana melakukan self-help, dan pengetahuan mengenai bantuan profesional yang tersedia, dan perilaku-perilaku apa saja yang mendukung terkait dengan perilaku mencari bantuan atau help seeking.
Ini hasil penelitian kami, jadi bisa dilihat rata-rata pendidikan itu adalah di S1 gitu ya. Kemudian beberapa memiliki pendidikan akhir di SMP dan ada juga yang SMA seperti itu. Nah, rata-rata peserta terlibat atau berperan sebagai kader lebih dari 4 tahun. Jadi mereka sebenarnya sudah cukup sering berinteraksi dengan puskesmas dan dalam masyarakat gitu ya, dengan masyarakat. Oke, nah berdasarkan analisis statistik dapat dilihat bahwa nilai rata-rata peserta meningkat dari hasil pretest ke post-test ya, meskipun tidak terlalu signifikan gitu ya, dengan standar deviasi 13,07 kemudian 8,8. Pretest tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan post-test. Kemudian pada analisis per sampel test dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test. Hal ini terjadi karena data yang diperoleh terlalu sedikit ya. Dari 21 orang yang mau mengisi kuesioner hanya 6 orang, sehingga tidak tergambar dengan jelas peningkatan pengetahuan dari peserta. Seperti itu. Rata-rata peserta mengeluhkan kesulitan untuk mengakses link kuesioner ataupun mereka kadang-kadang bersikap pasif sehingga mereka tidak ingin mengisi link tersebut meskipun telah dilakukan follow up beberapa kali. Nah, selain itu psikoedukasi akan efektif jika peserta aktif dalam mengikuti materi dan mengolah pengetahuan yang diberikan melalui psikoedukasi. Faktor lain yang ikut mempengaruhi keberhasilan psikoedukasi adalah usia peserta dan kemampuan menggunakan teknologi dengan terampil. Apalagi ketika kegiatan ini dilakukan melalui daring, maka kemampuan peserta mengikuti materi juga ditentukan oleh kemampuan mereka menggunakan teknologi, seperti kemampuan mengakses kuesioner ataupun kemampuan untuk mengakses materi yang telah diberikan. Ini adalah hambatan dan kelemahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama terkait dengan tingkat pendidikan, meskipun banyak yang berpendidikan S1, ternyata mereka juga setelah kita gali kurang update ya mengenai teknologi, mungkin karena mereka jarang menggunakan. Dan beberapa peserta juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Pelaksanaan psikoedukasi dilaksanakan secara daring sehingga sulit mengecek pemahaman peserta, terutama peserta yang pasif. Peserta yang tidak berkenan mengikuti psikoedukasi melalui metode webinar sehingga terpaksa dilakukan melalui metode lain, yaitu metode kulwap atau kuliah WhatsApp yang lebih sulit untuk mendorong peserta berperan aktif. Dan saran yang dapat diambil terkait dengan program peningkatan literasi kesehatan mental pada kader di Puskesmas Gunung Anyar dapat terlaksana dengan lancar dan dinamis. Jadi pemberian materi, kemudian penyampaian materi dan diskusi terjalin ya. Namun dari hasil analisis statistik atau data menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam peningkatan literasi pada kader kesehatan. Nah, sehingga saran yang dapat diberikan adalah perlu kegiatan tindak lanjut untuk meningkatkan literasi peserta atau literasi kader jika memungkinkan dalam bentuk kegiatan secara langsung setelah pandemi selesai. Kemudian menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui studi kasus dan secara langsung di lapangan agar peserta lebih terampil. Atau mungkin bisa juga dilakukan follow up atau tambahan kegiatan dengan cara memberikan kasus-kasus yang lebih secara berkala gitu ya. Dan tentu saja sekali lagi hal ini menuntut keaktifan daripada peserta. Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil penelitian kami ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.